Oke. Sebelum kita mulai, saya pengen tahu nih, teman-teman sudah pernah belum tes TOEFL? Belum. Sudah. Belum. Oke. Waktu di kampus. Oke, terus yang belum juga banyak ya. Oke, ada yang pernah. Oke, yang di kampus. Oke, sebenarnya kalau tes di kampus, tadi teman kita bilang ada yang gratis, itu memang fasilitas kampus ada yang memberikan gratis, tetapi tanpa logo ETS ya. Jadi itu sertifikatnya internal dari kampus, biasanya untuk syarat kelulusan, seperti itu ya. Jadi yang salah satu teman kita tadi juga bilang, ada yang tes sampai 550.000. Memang itu tes ITP ya, TOEFL yang memang ada sertifikatnya, nantinya ada logo ETS. Seperti itu ya. Kemudian yang sudah mungkin sudah tahu bagaimana proses penilaiannya, tapi tetap saya berikan ya. Jadi di tes TOEFL itu kita ada 3 section ya untuk ITP ini. Oke, ini dia. Nah, seandainya teman-teman ingin dapat skor besar, berapa sih soal yang harus saya jawab benar? Nah, oke, jadi soal totalnya ada 140. Untuk sesi 1 itu listening ya, itu ada 50 soal. Untuk sesi 2 itu ada structure and written expression, itu ada 40 soal. Kemudian untuk sesi 3 itu ada 50 soal juga. Loh brother, bagaimana proses penilaiannya? Seperti itu ya. Oke, proses penilaiannya tinggal kita lihat jumlah benarnya berapa, nanti kita hitung skornya. Semisal teman-teman benar 30 di sesi listening, jadinya skornya berapa? 51, atau bisa kita bilang 510. Semisal teman-teman di structure and written expression benar 33, berarti skornya 57 atau 570. Seperti itu ya. Semisal readingnya benar 35, berarti nilainya atau skornya 520. Kemudian karena memang ini nanti harus dirata-rata ya, tinggal setiap sesi ditambahkan kemudian dibagi 3. Seperti itu ya. Jadi nanti ketika kita ada prediction test, itu juga teman-teman bisa menghitung sendiri untuk skornya. Seperti itu ya. Oke. Ya, memang untuk skor di kampus itu tertutup. Gitu ya. Nah, tapi biasanya kan diumumkan hasilnya langsung aja ya. Oke, ada yang ditanyakan dari model penilaiannya ini atau sudah jelas? Sudah dulu ya, nanti kita akan berikan petunjuk penilaiannya juga sih. Oke. Ya, nanti kita akan share ya, tolong diingatkan ya. Ketika di grup. Oke. Oke, kita mulai dari skill pertama nih. Nah, dari listening. Oke. Di sini ada focus on the last line. Nah, sebelum saya lanjutkan, teman-teman sudah pada baca nggak nih? Sudah baca sebelumnya? Have you read your book? Beberapa ada yang sudah. Oke, good. Focus on the last line. Focus on the last line. Seperti apa sih? Focus on the last line itu yang dimaksud adalah teman-teman diminta untuk fokus di
speaker kedua atau fokus ke speaker kedua. Karena apa? Memang sebagian besar dari soal listening, dari 50 soal, itu 30 soalnya adalah short dialogue atau percakapan pendek. Jadi di situ hanya melibatkan speaker pertama dan kedua. Dan juga percakapannya sangat pendek. Itu ya. Jadi memang kita harus fokus on the last line. Kenapa? Because about 80% jawaban itu ada di speaker kedua. Jadi sekitar 80% jawaban ada di speaker kedua. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir ya, ketika teman-teman mencoba untuk mengerti speaker kedua ngomong apa, speaker pertama ngomong apa, tidak mengerti, kita bisa lanjutkan langsung fokus ke speaker kedua. Karena memang nanti kebanyakan poinnya ada di speaker kedua. Oke, sebentar ya. Ini kenapa chatnya sering kali tidak muncul ya? Oke, sebentar. Oke. Focus on the last line. For example, Billy really made a big mistake this time. Yes, he forgot to turn in his research paper. He forgot to turn in his research paper. Okay. Kira-kira jawabannya apa? Jawabannya adalah he didn't remember. Forget itu he didn't remember. Sama saja, ya. Jadi kita bisa menjawab he didn't remember. Seperti itu ya. Oke. Jadi jangan khawatir teman-teman ketika tidak bisa untuk memahami speaker pertama, tidak masalah. Kalau seandainya memang paham, bagus. Tetapi kalau memang tidak paham, tidak masalah. Seperti itu ya. Oke. Kita coba exercise 1. Nomor 1 ini, can you tell me if today's meeting is comedy, romance, or western? Focus on the last line. I have no idea. I have no idea. Kira-kira apa tuh? Jawabannya, I have no idea. Jawabannya adalah apa? Bisakah apakah kamu bisa memberitahuku pertunjukan malam ini apa? Pertunjukan hari ini apa sih? Dia bilang I have no idea. It means that she doesn't know. Dia tidak tahu. Itu ya. Okay, what about number 2? Was anyone at home at Barb's house when you went there to deliver the package? Apakah ada orang ketika kamu mengirimkan paket itu ya? I rang the bell, but no one answered. Saya membunyikan bel, tetapi tidak ada yang menjawab satupun. Kira-kira jawabannya apa? Jawabannya adalah the house was probably empty. Jadi kemungkinan rumahnya kosong. Okay. What about number 3? You just got back from the interview for the internship. How do you think it went? Nah, kamu baru aja kembali nih dari interview. Gimana? Apakah bagaimana itu berjalan? Maksudnya apa? Apakah berjalan lancar atau enggak? I think it's highly unlikely that I got the job. Saya pikir itu sangat tidak mungkin kalau saya dapat
pekerjaan. Berarti apa? Jawabannya, the interview was apparently quite unsuccessful. Jadi terlihat tidak sukses. Seperti itu ya. Oke. Kita coba. Oke. Nah, ini two verb exercise 1. Kita putar ya untuk audionya. TOEFL Exercise 1, page 30. In this exercise, listen carefully to each short dialogue and question on the recording, and then choose the best answer to the question. You should focus carefully on the last line. Number 1. How soon will you be leaving? I'm on my way now. What does the man mean? Oke, kira-kira jawabannya apa? Jawabannya apa? He is leaving now. Kenapa? Tadi, how soon will you be leaving? I'm on my way now. I am on my way now. Berarti dia lagi ada di perjalanan. I am on my way now. Good. Jadi ini bisa nih buat teman-teman untuk variasi lah. Ketika ditanya oleh teman, lagi di mana nih? OTW. Nah, on the way bisa diganti I'm on my way now. Gitu ya. Okay, good. What about number 2? I left the door unlocked for him. What does the woman assume Steve did? I left the door unlocked for him. Number 2. Was Steve able to get into the house? I left the door unlocked for him. Okay. Kira-kira jawabannya apa? Was Steve able to get into the house? I left the door, unlock it for him. Saya meninggalkan pintu tetap terbuka. Nah, kira-kira jawabannya apa? Jawabannya adalah Charlie. Ya, jadi jawabannya Charlie. He was able to open the door. Okay, good. What about number 3? Number 3. The dinner special is roast turkey with mashed potatoes and gravy and apple pie for dessert. That doesn't sound good to me. What does the woman mean? Oke, kira-kira jawabannya apa? That doesn't sound good to me. Itu tidak terdengar enak atau bagus untuk. Nah, gitu jawabannya apa? Jawabannya adalah Delta. She would prefer a different dinner. Oke, tadi teman kita yang nomor 2 masih ada yang belum paham ya. Jadi tadi yang ditanyakan itu, was Steve able to get into the house? Jadi yang ditanyakan apakah Steve bisa masuk rumah? Lah si cewek bilang, gitu ya. Si cewek bilang, I left the door, unlock it for him. Si cewek itu tidak menutup pintu. Berarti apa? He was able to open the door. Steve itu he, gitu ya. Bisa masuk rumah. Seperti itu. Jawabannya Charlie, gitu ya. Kalau memang Delta harusnya bukan he left, tapi she left. Good. Okay, what about number 4? Number 4. Number 4. Could you help me with my physics homework tonight? I'm really having trouble with it. Sorry, I'm busy tonight. What does the man imply? Sorry, I'm busy tonight. So,
What is the best answer? Kira-kira jawabannya apa? Jawabannya adalah he can't help her tonight. Jawabannya adalah bravo. Oke. Kemudian kita lanjutkan number 5. Number 5. Number 5. What did you think of Professor Martin's lecture on the migratory habits of whales? I couldn't keep my eyes open. What does the woman mean? Oke. Di situ ada apa? I couldn't keep my eyes open. Jadi saya tidak bisa menjaga mata tetap terbuka. Saking apanya? Saking membosankannya. Jadi jawabannya adalah the class was boring. Gitu ya. Oke. Nah, mungkin juga saking ngantuknya ya. Nah, tetapi kalau ngantuk kok dia jawabnya kok jelas banget gitu ya. Oke. What about number 6? Number 6. Number 6. Have this month's bills been paid, or is that something we need to take care of now? I paid the phone and electricity, but not the credit cards. What does the man mean? Oke. Dia bilang apa? I've paid the phone and the electricity, but not for the credit card. Saya sudah membayar tagihan telepon dan juga tagihan listrik, tetapi belum untuk credit card. So, the best answer is not all the bills have been paid. Jadi tidak semua tagihan sudah terbayar. Seperti itu ya. Oke. Number 7. Number 7. Will you be able to get back from running all your errands by 4 o'clock? I'll be back as quickly as I can. Oke, jawabannya apa kira-kira? I'll be back as quickly as I can. The best answer is Delta. She will try to return fast. Okay, good. What about number 8? Number 8. Have you seen Tim? I really need to talk with him about the phone bill. Well, he was here just a minute ago. What does the woman say about Tim? Okay, dia bilang apa? Well, he was here just a minute ago. Dia ada di sini sesaat yang lalu. Dia ada di sini sesaat yang lalu. So that's the best answer is Tim was around a short time ago. Kenapa bukan B, brother? Kalau bravo itu berarti dia di situ cuma sesaat, beda ya. Dia di situ sesaat yang lalu dengan dia di situ cuma sesaat, seperti itu. Oke, kita lanjutkan number 9. Number 9. There's a car parked in my spot even though the sign says that this space is reserved. I guess we'll have to park somewhere else. What does the woman mean? Tadi si cowok bilang apa? Ada mobil yang parkir di tempat parkirku, padahal di situ sudah ada tanda kalau sudah dipesan. There is a car park in my spot, even the sign says the place is reserved, gitu ya. Is reserved, gitu ya. Dipesan maksudnya, sudah dipesan. Tetapi ternyata dipakai orang untuk parkir, seperti itu ya. Si cewek bilang, I guess we'll have to park somewhere else, gitu ya. Saya sarankan kita parkir di tempat yang lain. Kalau gitu jawabannya apa kira-kira? Delta, they can't park the car there. Karena memang sudah ditempati, seperti itu ya. Okay, good. What about number 10? Number 10.
Number 10. Do we have enough food for all the guests who are attending the reception this evening? The refrigerator's about to burst. What does the man mean? Oke, di situ ada yang berkata tadi yang pertama, do we have enough food for the guests, gitu ya. Apakah kita punya cukup makanan untuk tamu, gitu kan? Orang yang kedua bilang, the refrigerator's about to burst. The refrigerator's about to burst. Burst itu meledak. Tempat penyimpanan makanannya hampir meledak. Saking apanya tuh? Saking banyaknya. Jadi jawabannya adalah Alpha, there's plenty to eat. Ya, jadi konteksnya ada banyak atau sedikit nih makanannya kan gitu. Oke, itu ya. Jadi yang pertama apa? Teman-teman harus fokus on the last line. Fokus on the last line. Karena memang sangat banyak jawaban ya, di mana kuncinya ada di speaker kedua. Seperti itu ya. Plenty itu apa? Plenty itu banyak. Bermakna banyak. Oke. Oke, kita lanjutkan. Oke. Kemudian ada yang namanya apa? Choose answer with synonyms. Skill kedua, choose answer with synonym. Kenapa? Karena memang yang diminta itu adalah sinonim dari apa yang kita dengar. Jadi memang soal-soal TOEFL itu kebanyakan mengecoh, ya, mengecoh kita. Beda dengan waktu SMA kita ujian itu apa yang kita dengarkan ya jawabannya itu, gitu ya. Tetapi kalau di TOEFL test itu sinonim dari apa yang kita dengar. Jadi kebanyakan jawabannya nanti adalah sinonimnya. Gitu ya. Nah, nanti untuk tips di mana nih bisa tahu tanpa tahu ya. Kita ke skill kedua dulu nih. Nah, kita skill kedua nih. Oke. Sinonim. Seperti apa sih bentuknya sinonim ini? Nah, kita lihat di sini. For example, women. Why is Barbara feeling so happy? Why is Barbara feeling so happy? She just started working in real estate agency. What does the man say about Barbara? Nah, kira-kira gimana tuh? Nah, kita lihat di situ ada start. Maknanya apa start? Start itu bermakna apa? Mulai. Nah, kalau kita butuh sinonimnya yaitu PK. Seperti itu ya. Jadi kita cari sinonimnya. Lah, tetapi bagaimana brother cara kita menentukan keywordnya? Nah, cara menentukan keyword yang pertama apa? Tetap teman-teman harus fokus on the last line. Jadi fokus ke speaker kedua. Setelah itu, try to get a keyword. Caranya apa? Dengarkan baik-baik apa yang dikatakan oleh second speaker. Kemudian, memang kebanyakan untuk keyword itu verb. Kebanyakan keyword itu verb. Tetapi tidak menutup kemungkinan selain verb juga bisa jadi keyword. Gitu ya. Oke, jadi fokus on the last line and try to get a keyword. Setelah dapat keywordnya, ya kita coba untuk cari sinonimnya. Kalau ketemu sinonim dari apa yang kita dengarkan, itu pasti jawabannya. Oke, kita coba mengerjakan exercise 2. Number 1. Did you see the manager about the job in the bookstore? Yes, and I also had to fill out an application. Nah, kira-kira jawabannya apa nih?
Jawabannya adalah delta. Kenapa? Kita lihat di sini. And I also had to fill out. I also had to fill out. Harus mengisi. Mengisi dalam artian apa? Melengkapi, to complete. Kemudian di sini juga bisa nih jadi keyword an application. Jadi apa? A verb. Sama. Nah, itu namanya sinonim. Contoh lagi. Number 2. We're planning to leave for the trip at about 2 o'clock. Atau 2. Couldn't we leave before noon? Nah, kita perlu dapat keyword. Yang mana bisa kita jadikan keyword? Yaitu leave. Maknanya apa leave? Maknanya adalah meninggalkan atau pergi. Kira-kira jawabannya apa? Kita lihat saja. Yang mana yang ada kata pergi di situ, jawabannya adalah bravo. Jadi meskipun kita mendengar leave, jangan kita langsung memilih jawaban yang leave. Malah harus kita hindari. Gitu ya. Okay. What about number 3? Was the concert well received? The audience applaud. Kira-kira applaud ini maknanya apa? Teman-teman ada yang tahu? Applaud. Nah, biasanya kalau bilang tepuk tangan, apa? Give applause, gitu ya. Beri tepuk tangan. Nah, makanya kita lihat nih, sinonim dari applause mana? Yaitu clap. Clap, ya. Gitu. Jadi apa yang kita dengar tadi, semisal kita mendengarkan applaud, jangan dipilih applause. Pilih sinonimnya kalau bisa, seperti itu ya. Jadi kalau sinonimnya tersedia, itu pasti jawabannya. Oke? Oke, kita coba exercise 2. TOEFL exercise 2. Oke? TOEFL exercise 2. TOEFL exercise 2, page 32. In this exercise, listen carefully to each short dialogue and question on the recording, and then choose the best answer to the question. You should look for synonyms for key words in the last line. Number 1. What did you think of the final exam in algebra? It was too easy. What does the man mean? Apa tadi kira-kira? Dia bilang, it was too easy. Itu sangat mudah. Nah, sinonimnya apa? Good. Delta. The exam was not very difficult. Too easy sama dengan not very difficult. Nice. Okay. What about number 2? Number 2. How are you feeling today? I'm really feeling rather sick. How is the man feeling? Gimana nih rasanya keadaan atau gimana nih keadaannya si cowok tadi? I'm really feeling rather sick. Rather sick. Maksudnya apa? He is not feeling very well. Gitu ya. Okay, good. What about number 3? Number 3. Has your family been in business for quite some time? No, the family business was just established last year. What does the woman say about the family kira-kira keywordnya business? mana? Establish. Ada lagi? Ada. Mana? Last year. Rather sick itu sakit yang gimana? Oh, kalau rather sick itu maksudnya agak nggak enak badan. Agak sakit, jadi nggak enak badan gitu ya. Gitu ya. Oke, kemudian tadi apa? Establish sama last year. Last year itu establish sama dengan found. Kalau last year sama dengan a year ago. Nah, gitu ya. Oke, what about number 4?
Number 4. Did you have to wait at the airport for a long time? No, the plane landed right on schedule. What does the man mean? Apa itu maksudnya? Tadi dia bilang the plane land right on schedule. Right on schedule. Maksudnya apa? Arrive on time. Good. What about number 5? Number 5. Do you want to join me in the pool? Oh, I'll just run and put my suit on. What does the woman imply? Oke. Teman-teman yang lain bisa mendengar soalnya? Bisa ya? Bisa. Oke, berarti yang tidak bisa mendengar soal mungkin koneksinya ya. Oke, tadi dia bilang apa? Do you want to join me on the pool? Gitu ya. Terus speaker kedua bilang, yeah. Ya gitu tadi ya. Yeah, I just run and put my suit down. Gitu ya. Yeah, I just run and put my suit down. Gitu. I just run and put my suit down. Maksudnya apa? Saya akan secepatnya mengganti baju. Berarti apa? Charlie, she will change clothes quickly and go swimming. Gitu ya. Put down itu bermakna apa? Melepas. Jadi melepas baju itu maksudnya mengganti baju. Seperti itu ya. Oke. Number 6. Oke, kita coba nomor 9. Nomor 6. Number 6. Last night's fire burned the entire hillside. At least the homes were saved. What does the woman mean? Oke, speaker kedua bilang apa? At least the homes were safe. Ya kan? At least the homes were safe. Kita cari aja nih. Ada nggak yang sinonim dari homes? Ada tuh. Jawabannya adalah delta. Jadi gitu ya. Oke. Oke. Kemudian kita lanjutkan yang nomor 7. Jadi nomor 6 itu ada 2 sih tadi. Ada sinonim dari house, itu homes. Kemudian ada tadi were safe. Safe itu bermakna apa? Were not destroyed. Tidak terusak atau tidak rusak gitu ya. Okay. What about number 7? Number 7. Should I add more salt and pepper to the soup? No, I think there's enough. What does the woman mean? Oke, tadi dia bilang apa? Should I add more? Apa tadi? Should I add more pepper? Apa tadi? Coba sih bilang. No, I think there's enough. Number 7. Salt and pepper. Should I add more salt and pepper to the soup? No, I think there's enough. Okay. No, I think that's enough. Should I add more? Okay. I think that's enough. Nah, kira-kira jawabannya apa? Yang enough itu pepper, apa itu saltnya apa bumbunya kira-kira? Yang enough yaitu bumbunya, spices. Kalau gitu jawabannya adalah bravo. Loh brother, di situ yang jadi sinonim apa? Ada tuh. Tadi kita dengar enough. Adequate itu juga bermakna cukup. Jadi bravo ya. Oke. Okay. What about number 8? Number 8. How are you able to pay your college fees? I was fortunate to get a scholarship. What does the man mean? Gimana kamu bisa membayar kuliahmu? Si cowok bilang, I was fortunate to get a scholarship. Saya beruntung dapat
beasiswa. Jawabannya jelas ya, jawabannya adalah alpha. Fortunate itu sama dengan lucky. Kemudian ada lagi tadi, to get dengan to receive, sama. Scholarship sama dengan a grant, jadi sama ya, ada 3 malah. College, ini ada his studies, 4 malahan. Itu ya, keywordnya sampai ada 4. Okay, what about number 9? Number 9. Number 9. How successful was the corporation last year? It made quite a big profit. What does the woman say about the corporation? Okay, it made quite a big profit. Kira-kira profit itu orientasinya apa? A lot of money. Jadi jawabannya adalah bravo. It earned a lot of money. Okay, good. What about number 10? Number 10. Chuck is on his way to the bank now, isn't he? Yes, he is. He thinks his bank account is overdrawn. What does the man mean? Oke, di situ kata kuncinya apa? Overdrawn. Overdrawn itu bermakna apa? Limit atau apa? There's not enough money. Jawabannya adalah delta, gitu ya. Chuck is on his way to the bank now, isn't he? Yes, he is. Gitu ya. Overdrawn. Overdrawn. Gitu ya. Gimana tulisannya ya? Coba ini kalau nggak salah. Oke, kita lanjutkan nih. Sinonim ya. Sinonim. Tadi kita dapat skill sinonim. Yang pertama tadi apa? Yang pertama, focus on the last line. Kemudian try to get a keyword. Setelah dapat keyword, cari sinonimnya. Nah, itu kalau tahu arti dari keywordnya. Nah, kalau tidak tahu, bagaimana, brother? Nah, kalau tidak tahu, ya bisa pakai skill ketiga nih. Nah, skill ketiga ini skill yang yang jadi favorit teman-teman atau mahasiswa-mahasiswa pun yang kurang vocabulary-nya itu bisa pakai skill 3 ini dan ternyata ampuh gitu ya. Oke, kita coba. Avoid similar sounds. Jadi hindari suara yang mirip. Nah, hindari suara yang mirip. Karena apa? Yang diminta adalah apa? Sinonim, makna yang mirip, bukan suara yang mirip. Seperti itu ya. Oke. Jadi kalau ada suara-suara yang mirip, hindari. For example, why couldn't Mark come with us? He was searching for new apartment. Searching new apartment. Ya, searching new apartment. Oke. Salah banyak yang bagian sini ya, teman-temannya. Oke, tenang. Nanti kita buat, nanti bisa bantu benar banyak di sini ya. Oke, di sini ada searching, ada apartment. Oke, yang alpha ini ada department, harus dihindari. Department ini mirip suaranya dengan apartment, harus dihindari. Kemudian yang Charlie ada research, mirip dengan searching, harus dihindari. Kenapa? Maknanya sudah beda, hanya cara mengucapkan atau suaranya mirip, gitu ya. Yang delta ada appointment, ada church. Itu juga mirip. Appointment mirip dengan apartment, church itu mirip dengan search. Harus dihindari.
kembali lagi sebenarnya kalau kita mau pakai sinonim bisa, gitu ya. Searching itu bermakna mencari, looking for juga bermakna mencari, gitu. Jadi kita mau pakai avoid similar sounds, oke, sinonim juga oke, gitu ya. Coba exercise 3. Nomor 1. I heard that Sally just moved into a new big house near beach. But Sally doesn't have sand. Dia tidak punya uang. Itu kalau tahu artinya enak. Langsung kita jawab, Charlie, Sally has no money. Tetapi kalau seandainya teman-teman tidak tahu maknanya, kemudian sudah bisa mendengar sand, itu pasti kita bisa menggunakan avoid similar sounds. Jadi kita harus menghindari apa? Sense, sand, dan set. Nah, itu ya. Okay. What about number 2? Did they get a new car they want? No, they lack the money. They lack the money. Lack the money. Kalau tahu lack maknanya kurang ya bisa pakai sinonim, langsung jawabannya delta. Gitu ya. They didn't have enough money. Bisa pakai sinonim. Kalau tahu artinya. Kalau tidak tahu gimana? Kita cari yang suaranya mirip-mirip. Ada lock, look, lick. Nah, jawabannya adalah delta. Gitu ya. Oke. What about number 3? Have you finished packing yet? You should call the porter to get a suitcase. You should call the porter. Ada porter di sini. Yang alpha harus dihindari. Kenapa? Karena di sini ada important. Ada portnya sama ya. Porter, important. Nah, important harus dihindari. Yang delta pun harus dihindari. Kenapa? Karena di sini ada portable. Porter, portable. Ada portnya. Nah, yang Charlie harus dihindari. Kenapa? Kalau tadi yang di soal itu sweet case, di sini ada sweet in case. Sudah berbeda. Gitu ya. Jadi jawabannya adalah bravo. Oke, kita coba untuk mengerjakan TOEFL exercise 3. Oke, ini ada pertanyaan dari teman kita. Ujian TOEFL nanti bagian speaking-nya per bagian seperti itu juga atau keempat bagian ini digabungkan jadi satu bagian? Kalau di ITP itu tidak ada speaking ya. Kalau di ITP. Kalau teman-teman tesnya untuk TOEFL IBT itu baru ada speaking-nya. Untuk bagiannya sendiri-sendiri ya. Oke. Oh ini listening ya yang dimaksud. Listening-nya itu jadi satu. Dalam artian semua skill itu nanti sudah tidak beraturan atau tidak berurutan gitu ya. Nah, nanti teman-teman yang penting skill 1 sampai 3 ini nanti benar-benar digunakan karena mayoritas soal itu bisa dikerjakan pakai skill 1 2 3 ini. Gitu ya. Oke, kita coba putar. TOEFL exercise, page 34. In this exercise, listen carefully to each short dialogue and question on the recording, and then choose the best answer to the question. You should be careful to avoid answers with similar sounds. Number 1. How long until you'll be ready to leave? First, I need to water the grass. What does the woman mean? Oke, tadi dia bilang apa? First, I need to water the grass. Jawabannya adalah Charlie. Similar sounds-nya apa? Di situ ada cast, clash, crash. Mirip-mirip ya. Jadi jawabannya Charlie. Oke, what about number 2? Number 2. Do you think I should buy this sweater? But it doesn't really seem to fit right. What does the woman mean? Oke, apakah kamu pikir aku harus membeli ini? Gitu ya. This sweater? No, but it doesn't really seem to fit right.
terlihat tidak pas. Doesn't really seems to fit right. Kalau gitu jawabannya apa? Jawabannya adalah alpha. The sweater, the wrong size. Kenapa kita tadi mendengar apa? But it doesn't really seems to fit right. Fit. Yang Bravo ada fit kaki, Charlie ada fat, Delta ada feel, seperti itu ya. Okay, what about number 3? Number 3. Is Walter's job near here? Walter's been commuting to Boston on a regular basis. What does the man say about Walter? Oke, kira-kira apa? Walter's been commuting on a regular basis. Kira-kira apa? Jawabannya adalah delta. Maksudnya dia itu PP, pulang pergi ya. Mondar-mandir, back and forth. Kalau mau menghindari similar sounds yang mana? Di sini ada commuter, ada communicate, ada communities. Commute semua itu ya. Okay, what about number 4? Number 4. Number 4. Did Bob memorize every detail in the chapter? He wasn't able to master the lesson. What does the man say about Bob? Did Bob memorize every detail on the chapter? Si speaker kedua bilang, he wasn't able to master to the lesson. Jawabannya adalah Bravo. Kebanyakan teman-teman kita terkecoh dengan ini, the lesson, the lesson, the lesson. Bukan itu poinnya. Jadi tadi kalau kita dengarkan itu, he wasn't able to master to the lesson. Master. Ada similar sound matter. Ada massive, ada massive. Itu ya. Okay, what about number 5? Number 5. It's so sad what happened to the animals. Yes, it is. Whenever there's a forest fire, many animals die. What does the woman mean? Okay, tadi apa? It's so sad what happened with the animal. Yes, it is. Whenever there is forest fire, many animals die. Jawabannya adalah Bravo. Animals are killed by forest fire. Kira-kira Bravo ini kalimat apa? Pasif atau aktif ya? Kalimat pasif. Cirinya apa? Di sini ada to be berupa are diikuti oleh verb 3. Gitu ya. Oke, lanjut ke nomor 6, number 6. Number 6. Do you want to take a look in this store? You bet. The shoes are on sale for $20 a pair. What does the man mean? Tadi bilang apa? You bet. The shoes are around $20 a pair. Jawabannya adalah apa? Charlie. Sebenarnya yang model nomor 6 ini kan hanya satu yang similar sound, satu kata. Itu bisa kita bahkan mengerjakan tanpa mendengar audio bisa. Kita lihat aja di sini ada pairs, ada peers, ada prepare, pair semua ya. Okay, what about number 7? Number 7. Why didn't Tom come with us this afternoon? He was attending a required biology lab. What does the man mean? He was attending the required biology lab. Okay, kira-kira jawabannya apa? Good. Charlie, Tom went to biology lab. Kita bisa menghindari
nih, alpha itu ada tend, Bravo ada attendance, yang delta ada tendency, gitu ya. Okay, what about number 8? Number 8. Why are you waiting here by the front door? The mail should arrive at noon, and I'm expecting something important. Why is The mail should arrive at noon. Maksudnya apa? Suratnya harusnya tiba di siang hari nih. Jadi jawabannya apa? Jawabannya adalah delta, the letters. Kita bisa pakai sinonim mail sama letters. Pakai similar sounds gimana? Ada meal, ada mails, ada mailed. Itu ya. Oke, what about number 9? Number 9. Do you think it'll rain today? I heard on the news that a bad storm is heading in. What does the man mean? Oke, teman kita ada yang tanya, OH2 itu apa? Itu salah satu modal ya, yang bermakna seharusnya. Modal itu. Makanya setelah OH2 di situ diikuti oleh verb 1 berupa be. Nah, kebetulan juga to be gitu ya. Oke. Number 9 tadi apa? Bermakna seharusnya gitu ya. Seharusnya. Oke, nomor 9 tadi kita mendengar ada I heard on the news gitu ya. Saya mendengar berita. Nah, kalau gitu kita cari nih yang similar sounds. Bravo ada newspaper, Charlie ada news, Delta ada new. Nah, kalau gitu jawabannya adalah alpha gitu ya. Oke, what about number 10? Number 10. Is there any way I could help you with dinner? Would you mind chopping vegetables for salad? What does the man ask the woman? Apa tadi? Would you mind chopping? Chopping itu bermakna apa? Potong-potong nih, mengiris-iris. Bukan shopping ya, jadi alpha dan delta itu bisa kita hindari. So that's the best answer is Charlie. If she could have prepared. Gitu ya. Oke. Ini untuk skill 3. Nah, kira-kira nih, teman-teman lebih prefernya pakai skill 3 apa skill 2 nih? Nah, tuh, pada suka pakai skill 3 nih ya. Skill 3 ini memang hebat. Hebatnya gimana? Bahkan kita bisa nih mengerjakan beberapa soal tanpa mendengar audionya gitu ya. Oke. Kita coba yang ya memang sebenarnya saling membantu sih. Oke. Oke. Kita coba untuk nomor 10 dulu deh. Ini yang latihan skill 1 sampai 3 nih. Nomor 10. Tanpa audio. Kira-kira jawabannya apa? Jawabannya adalah oke, sudah ketemu? Ada teman kita yang jawab bravo. Oke, ada lagi? Oke, jawabannya adalah bravo. Kok bisa? Ya, alpha ada fan. Ada Charlie ada fantastic. Delta ada fantasy. Gitu ya. What about number 9? Yang mana nih jawabannya kira-kira? Nomor 9. Charlie. Good. Kenapa? Di sini ada sure, assure, ada sure, yang bravo, yang delta ada
Shun tuh, monyong semua tuh cara mengucapannya ya. Sure, sure, shun. Sure, sure, shun gitu ya. Oke. Nomor 8. What about number 8? What is the best answer? Nomor 8. Jawabannya adalah Charlie. The fire probably began at the top of the building. Jadi kita bisa nih di sini start, di sini begin. Wah, jelas begin. Atau di sini juga to attack, attacker to attack. Yang Charlie itu beda sendiri, gitu ya. Yang nomor 7 ini perlu audio. Kenapa? Karena similar sounds-nya lebih dari satu, gitu ya. What about number 6? Jelas banget nih nomor 6 nih. Jawabannya apa? Jawabannya adalah delta. Good. Kenapa? Ya, di sini ada inserter, conductor, dan collector. Sama or semua tuh ya. What about number 5? Kita perlu audio. Nomor 4 deh. Nomor 4, number 4. Kira-kira jawabannya apa? Good, jawabannya adalah delta. Kenapa? Karena di alpha ada changing, Bravo ada change, Charlie ada changes gitu ya. Oke. Tuh, mayoritas soal bisa dikerjakan dengan cara seperti itu ya. Nomor 1, coba bisa nggak? Ini agak saya paksakan nih nomor 1. Sebenarnya skillnya agak jauh dari itu sih. Coba nomor 1, kira-kira jawabannya apa? Oke, good. Charlie. Kita lihat di sini ada coffee, coughing. Nah, jawabannya adalah Charlie. Oke. Oke, kira-kira untuk latihan skill 1 sampai 3 perlu kita itu putar audionya. Perlu ya. Oke. Siap. Kita putarkan ya. Oke, siap. TOEFL exercise, skills 1 through 3, page 35. In this exercise, listen carefully to each short dialogue and question on the recording, and then choose the best answer to the question. Oke. Tuh, teman kita ada yang sambil makan ya. Oke, santai aja, tidak apa-apa sih. Sambil nyemil, sambil makan, yang penting fokus. Oke? Oke, kita lanjutkan. Number 1. Let's stop and get something to drink. Some coffee would be nice. What does the man mean? Jadi, let's stop and get something to drink. Some coffee will be nice. Ayo kita apa itu? Berhenti cari minum gitu ya. Wah, kayaknya kopi enak gitu ya. Bukan berarti dia pengen kopi loh ya. Tetapi itu salah satu cara dia menyetujui usulan dari temannya. Jadi jawabannya adalah Charlie. Teman-teman sendiri aja gitu kan ya. Kalau ngajak temennya ngopi gitu, ayo ngopi. Ternyata sampai warung kopi yang dipesan apa? Ada yang pesan apa? Ada yang pesan Marimas. Ada yang pesan just juice gitu ya. Padahal ngajaknya ngopi. Kan lucu kayak gitu ya. Oke. What about number 2?
Number 2. Let's go for a walk in the park. No, not today. It's too cloudy and cold. What does the woman mean? Nah, si cowok tadi bilang apa? Ayo jalan-jalan, keluar jalan-jalan yuk. Nah, yang second speaker bilang apa? It's too cloudy and cold. No, it's too cloudy and cold. Cloudy and cold. Bisa nih kita pakai avoid similar sounds. Bravo ada crowded mirip dengan cloudy. Yang Charlie dan Delta itu ada yang mirip dengan cold. Ya. Ya, jawabannya adalah alpha. Prefer a sunny day. Okay, good. What about number 3? Number 3. I have trouble sleeping at night. You could try counting sheep. What does the woman suggest to the man? Jawabannya apa? Nomor 3? Ada yang jawab delta. Yang lainnya alpha, delta. Oke, tadi dia bilang apa? I have trouble sleeping at night. Gitu ya. Saya punya masalah tidur nih. Gitu. Si cewek bilang, you could try counting sheep. Kamu bisa mencoba untuk menghitung apa? Kambing atau domba ya. Maksudnya menghitung. Kalau alpha itu namanya apa? He should open an account. Masa orang punya masalah tidur malah suruh buka akun ya. Jadi alpha kurang tepat. Bravo juga yang dimaksud bukan kapal ya. Masa menghitung kapal? Besar nanti. Nggak muat nanti di kamarnya ya kalau kapal ya. Tuh. Kalau yang Charlie itu ada chip. Chip itu similar sounds dengan sheep gitu ya. Oke, good. Jadi jawabannya adalah delta. He should try something monotone gitu ya. Skill 3 tidak berlaku. Tadi counting sheep, makanya kita harus menghindari account. Sheep, kita juga harus menghindari sheep dan chip gitu ya. Jadi jawabannya delta. Oke, dia tadi bilangnya apa? You could try, bukan take a ride ya. You could try, kamu bisa mencoba. You could try counting sheep, menghitung domba. Gitu ya, bukan take a ride. Oke, teman kita ada yang tanya nih, apakah soal contoh ini tidak terlalu jauh bedanya dengan soal real ITS untuk ITP test? Ya, sebagian modelnya kayak gini. Tetapi memang ada beberapa skill yang tidak bisa juga menggunakan skill 1, 2, 3. Yang seperti apa? Nanti beberapa akan kita jelaskan lagi ya. Oke. What about number 5? Number 5. Oh, nomor 4 belum ya. Number 4. Have you heard that the department is changing the graduation requirements for our major? Yes, and I just can't believe it. What does the man mean? Oke, apakah kamu dengar departemen mau merubah syarat kelulusan gitu ya? Yes, and I just can't believe it. Saya tidak bisa mempercayainya. Berarti apa? Sakingnya dia tidak mempercayai. Jawabannya adalah what has happened is incredible to him. It's incredible gitu ya. Jadi tidak bisa dipercaya itu. Oke, ada yang tanya, kalau pas tes cuma sekali ditampilkan audionya atau bisa diulang? Cuma sekali ya. Makanya nih teman-teman nanti bisa latihan terus-menerus ya biar siap untuk mengambil tes TOEFL-nya. Okay, what about number 5?
Number 5. I think we're going to be here for a while. But we've been standing in line for almost an hour. What does the woman mean? Apa tadi si cowok bilang apa? Saya pikir kita ada di sini cuma sebentar. Si cewek bilang, yeah, we have been standing in line for almost an hour. Kita sudah berada di sini hampir 1 jam. Almost, close to itu juga bermakna hampir. Jadi jawabannya adalah alpha. Sinonim terpakai di situ. Okay. What about number 6? Number 6. The conductor is coming down the aisle. Yes, he's collecting the train fare from the passengers. What is The conductor is coming down the aisle. Jadi konduktornya sudah itu datang di antara apa aisle itu tulisannya isle ya. Bacanya coming down the aisle. Berarti dia itu loh. Kalau aisle itu jalan di antara 2 kursi kereta itu loh namanya. Coming down the aisle. Gitu ya. Ya, jawabannya apa? Jawabannya adalah Delta, the rider are paying for the train trip. Gitu ya. Okay, what about number 7? Number 7. Coba kita perhatikan. number 7? Have you heard about the new management training program? It will start later this week. What does the man mean? Oke, di sini similar sounds-nya banyak ya. Tadi make training program ya, bukan train ya, training program. Alpha hindari. Charlie ada apa? Weak, lemah. Padahal tadi apa? Later this week. Maksudnya minggu depan. Delta ada the letter. Padahal tadi apa? Later. Jawabannya adalah Bravo. Gitu ya. Oke, what about number 8? Number 8. Does anyone know where the fire got started? It must have started in the attic. What does the woman mean? Nah, jadi jawabannya apa? Jawabannya adalah Charlie. Attic. Attic itu maknanya top of the building atau atap lah. Jadi jawabannya Charlie. Number 9. Have you seen any of the sketches Dave did for his art professor? I've seen Oke, barusan ada sedikit gangguan ya. Sebentar. Oke, teman-teman sudah bisa mendengarkan suara saya lagi? Bagaimana? Oke, good. Tadi sampai pada nomor 9 ya. 9. What does the man mean? Aren't you going to tell me exactly what happened? I assumed that you already knew the truth. Oke, nomor 9 di situ ada I assume. Nah, saya berasumsi, saya kira gitu ya. Tapi di situ kalau mau pakai sinonim bisa pakai he thought. Dia pikir, dia kira, dia pikir, hampir sama ya. Kemudian kalau mau pakai avoid similar sounds, tadi assume, mirip dengan assure, sure, atau shown gitu ya. Oke, what about number 10? Number 10. Number 10.
Have you seen any of the sketches Dave did for his art professor? I've seen some of them, and they were fantastic. What does the woman say about Dave? I've seen some of them and they were fantastic. Nah, kalau gitu apa? Amazing. Itu kalau pakai sinonim bisa fantastic, amazing. Atau aku mau pakai similar sounds. Ada fans, fantastic, fantasi. Gitu ya. Jadi itu untuk latihan 1 sampai 3. Oke, diingat lagi tadi apa? Focus on the last line, synonym, dan juga avoid similar sounds. Oke. Kemudian untuk skill yang selanjutnya yaitu adalah who, what, where. Who, what, where. Maksudnya apa sih? Nah, untuk pertanyaan model who, what, where ini kita tidak bisa nih pakai skill 1, 2, 3 tadi sebenarnya. Mungkin beberapa saja yang bisa. Yang what mungkin masih memungkinkan. Model pertanyaannya seperti apa sih? Nah, kalau who itu yang ditanyakan adalah siapa. Siapa yang sedang bercakap-cakap tuh. Gitu ya. Kalau what itu apa? Apa yang akan dilakukan selanjutnya. Tetapi kalau where itu adalah tempatnya di mana kira-kira percakapan itu terjadi. Oke, who, what, where. Kemudian mungkin teman-teman bertanya-tanya nih, kalau gitu bagaimana kita bisa tahu kalau itu nanti pertanyaannya modelnya akan who atau what atau where? Kita bisa mengetahui dari model jawabannya. Jadi ketika teman-teman melihat di kertas jawabannya itu jawaban dari A sampai D ini kok semuanya orang atau semua itu profesi, berarti pasti yang ditanyakan adalah who, gitu ya. Kemudian kalau yang jadi jawabannya semuanya action itu pertanyaannya what. Oke, jadi seperti ini kalau what. I think I'd rather check them out now and take them home. What will the man probably do next? Nah, kira-kira apa yang dilakukan selanjutnya nih? Gitu ya. Jadi go to the circulation test. Begitupun juga dengan where. Kalau kita melihat pilihan jawabannya adalah semuanya merupakan tempat, berarti kita bisa mengira atau memprediksi kalau pertanyaannya adalah where, gitu ya. Oke, kita coba ke exercise 4. Number 1, I'd like to deposit this check in my account, please. Would you like any cashback? Kira-kira di mana nih? Atau, oh siapa? Who is the woman? Kira-kira siapa nih? Nah, jawabannya adalah bank teller, gitu ya. Number 2, have you deposited your paycheck yet? No, but that's next on my list of errands. Apakah kamu sudah mendepositkan gajimu? Belum. Nanti di list kegiatanku selanjutnya. Kira-kira apa yang akan dia lakukan selanjutnya yaitu go to a bank, gitu ya. Okay, what about number 3? Did you get bread, eggs, and milk? No, now we need to stand in line at the checkout counter. Kira-kira jawabannya apa? Jawabannya adalah in the market. Gitu ya. Jadi harus sesuai. Oke, sebelum kita putar audionya, oke, teman kita ada yang tanya, kok nggak make a list ya? Kenapa kok nggak make a list? Karena ini maksudnya si speaker kedua ini, no, but that's next. Nanti di list kegiatanku berikutnya. Berarti apa? Bukan dia akan membuat list, tapi kegiatan berikutnya adalah apa? Go to a bank, gitu ya.
untuk deposit. Seperti itu. Oke, sebelum kita pakai audio, kira-kira yang nomor 1 ini yang ditanya apa? Who, what, apa, where? Where? Good. What about number 2? Who, what, or where? Who. Number 3. Who, what, or where? What. Number 4. Where. Number 5. Number 5. Who. Number 6. Where. Semuanya tempat ya. Number 7. What. Kegiatan. Number 8. Where. Number 9. What. Number 10. Who. Nah, ini teman-teman udah bisa semua ya. Berarti udah selesai nih. Ya, udah bisa semua. Gitu ya. Oke. Berarti tidak perlu audio nih. Atau masih perlu audio ya? Oke, kita coba pakai audionya ya. Oke, kita pakai audio. Oke, number 1. Sebentar ya. Wait a moment. TOEFL Exercise 4, page 38. In this exercise, listen carefully to each short dialogue and question on the recording, and then choose the best answer to the question. You will have to draw conclusions about who, what, and where. Number 1. I didn't bring my laboratory manual today. You can share mine. Today we're conducting the experiment on photosynthesis, and Oke, jelas ya, di situ ada experiment photosynthesis gitu ya. Jadi jawabannya bravo, good. Oke, teman kita ada yang bilang tuh, saya minum dulu. Iya ya. Dari tadi saya ya yang ngomong ya. Oke. What about number 2? Sembari saya mau minum juga nih. Teman-teman dengarkan dulu ya. Number 2. This is Flight 707 requesting permission to land. Flight 707, you are cleared for landing. Who is the man? Oke. Kira-kira siapa tadi yang minta izin untuk mendarat? Nah, jelas ya, pilot. Jawabannya adalah Alpha. Good. Okay, what about number 3? Number 3. Put them off as long as possible. Here. I'd rather put them off as... Number 3. Do you want to do the dishes now or later? I'd rather put them off as long as possible. What will the man probably do? Apa kira-kira? Kamu mau membersihkan sekarang atau enggak? Sekarang atau nanti gitu ya. Si cowok bilang, I would rather put them off. Put off itu bermakna menunda, postpone, menunda, delay gitu ya. Jadi jawabannya apa? Wait until later to clean up. Jawabannya adalah delta. Good. Number 4. Oh ya, itu bisa tuh pakai skill 3 tuh. Keren ya, bisa. Oke, number 4. Number 4. How much of a tip should I leave? Oh, $1's plenty. The service wasn't very good. How much the tip should I leave? Tips, uang tip maksudnya ya. Kira-kira kalau kita
ninggalin uang tip di mana? In a restaurant. Jawabannya adalah bravo. Oke, memang kalau di skill yang who, what, where, ini yang masih mungkin menggunakan skill 3 ataupun skill 2 itu yang what, ya. Yang what. Oke, what about number 5? Number 5. Can I pick up my shoes on Tuesday? I need them for a party that night. They should be fixed by then. Who is the man? They should be fixed by then. Kira-kira siapa tuh? Sol sepatu, tukang sol sepatu. Kalau gitu jawabannya adalah bravo. A sole repair person. Number 6. Number 6. Did you get pictures of the lions? Yes. And now let's go to the other side of the park. I want to see the exotic birds. Where does this conversation probably take Jelas place? ya, di situ ada lion, ada bird. Jawabannya adalah Charlie. Bukan di parking lot ya, meskipun tadi kita dengan park. Bukan parkir ya. Okay, what about number 7? Number 7. Could you put the letters in the pending file now? Yes, then I can answer them tomorrow. What will the woman probably do tomorrow? Oke, di situ apa? Yes, then I can answer them tomorrow. Answer di situ sama juga dengan respond. Jawabannya adalah alpha. Oke, good. Number 8. Number 8. The lights are flashing and everyone's going in. We should take our seats now before the second act starts. Where does this conversation probably take place? Oke, we should take a seat now before the second act start. Jawabannya adalah Charlie in a chair. Jawabannya Charlie. Number 9. 9. Have you responded to Bob's dinner invitation yet? I'll take care of it right away. What will the man probably do next? Jawabannya apa? Nomor 9. I'll take care of it for right away. Jawabannya adalah Charlie. Let Bob know that they accept his invitation. Okay, the last, number 10. Number 10. Can you fill this prescription for me? If you leave the prescription, I can have it filled in about 10 minutes. Who is the woman? Okay, what about number 10? Tadi dia bilang apa? If you leave the prescription. Prescription adalah TOEFL exercise apa? 4. Resep. Nah, kalau gitu jawabannya adalah alpha. Good. Oke, jadi itu ya teman-teman untuk listening hari ini kita sudahi sampai di skill 4 terlebih dahulu. Oke, ini teman kita ada yang tanya nih, kendala mengerjakan listening karena sering ketinggalan jadi nggak fokus. Nah, ketika kita ketinggalan itu karena apa sih? Karena kita ragu. Karena apa ya, tergesa-gesa ketika kita tidak tahu makna dari apa yang kita dengar. Nah, itu yang bikin kita itu nggak fokus. Kemudian ada lagi, kalau di tes TOEFL itu di awal kan ada pengantar tuh, cukup panjang itu sebenarnya pengantarnya. Nah, di pengantar itu biasanya beberapa menit sampean ya. Itu bisa teman-teman sembari melihat pilihan jawaban, gitu. Jadi lihat pilihan jawaban. Mungkin nanti ada jawaban yang
yang bisa dikerjakan tadi tanpa mendengarkan audio bisa, atau mungkin sebelumnya kita bisa mengira-ngira apa sih ini kira-kira pertanyaannya nanti gitu. Ya benar, nyicil pakai skill 3 gitu ya. Bedanya English British dengan American apa ya? Bedanya yang gampangan yang mana? Enaknya dipelajari dua-duanya gitu ya. Oke, kalau saya lebih condongnya pada American sih, bukan Britishnya ya. Kalau British memang ya bedanya di beberapa kata dan juga cara pengucapannya sih. Karena banyak yang saya oke, untuk teksnya nanti akan dikirimkan ke grup ya. Jadi setelah kelas ini nanti juga akan kita berikan untuk script recordingnya biar teman-teman bisa belajar lagi ya. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Kalau memang sudah, mungkin teman-teman ini sudah pada ada yang ngantuk juga ya. Oke. Kalau di TOEFL ada nilai minus nggak? Tidak ada ya. Kerjakan aja semua. Seandainya bingung nggak bisa diisi aja. Jangan sampai ada yang kosong ya. Oke, kenapa tes TOEFL begitu mahal? Ya, karena administrasinya ya. Apalagi kalau IBT itu bisa sampai 2,5 jutaan ya sekali tes. Tapi kalau ITP sekitaran 500 sampai 550-an. Oke, kita apa ini? TOEFL ada yang masa waktunya enggak? Sertifikatnya biasanya sampai 2 tahun ya untuk tes TOEFL yang ada logonya ITS itu. IELTS lebih lagi tuh, bisa 3 jutaan tuh sekali tes ya. Dan itu lebih kompleks sebenarnya IELTS ke Britishnya, dan juga di situ ada speaking, ada writing gitu ya. ITP bisa kalau dalam negeri. Luar negeri juga beberapa ada yang nerima ITP. Kalau mau lebih kuat IBT dan juga IELTS bisa. IBT setara IELTS gitu ya. Jadi sebelum tes ya harus benar-benar disiapkan ya. Gitu. Oke, sampai di sini dulu ya teman-teman. And thank you very much for your nice attention. The last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and see ya.